Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitria Putri Hans. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian pengertian Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Oke, kita masuk yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang memiliki arti, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk kaum muslim, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk. Nah, apa sih makna dari rahmatan lil alamin ini sendiri? Jadi, rahmat yang berarti kasih sayang, kelembutan, keberkahan. Sedangkan alamin sendiri itu mencakup seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi bisa kita simpulkan, Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai anugerah kasih sayang yang membawa kebaikan bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini adalah sebuah konsep yang sangat inklusif dan universal. Nah, bila kita lihat dari pandangan para musafir, contohnya seperti Ibnu Katsir, ini menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Siapa saja yang menerima ajarannya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari Profesor Quraisy Shihab yang menekankan dimensi universalitas Islam di mana nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang itu berlaku universal dan tidak memandang perbedaan baik suku, ras, warna kulit maupun agama. Kemudian bagaimana sih Islam ini mewujudkan konsep rahmatan bagi semesta alam ini? Nah, dari ajaran teologis, yakni konsep tauhid atau keesaan yang membebaskan manusia dan memberikan kesetaraan derajat bagi semuanya di hadapan Allah. Yang kedua, yakni ajaran moral. Islam menekankan akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai fondasi masyarakat yang harmonis. Kemudian dari sistem ekonomi, Islam mengajarkan keadilan ekonomi melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan sangat melarang riba. Yang terakhir, yakni dari sisi tata negara, Islam menawarkan prinsip syura atau bermusyawarah, keadilan, dan perlindungan HAM yang relevan dengan nilai-nilai modern. Kemudian, apa sih bukti nyata Islam sebagai rahmat ini? Yaitu adalah ajarannya tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Ada yang namanya Piagam Madinah yang menjadi teladan praktis. Piagam Madinah ini adalah sebuah dokumen konstitusional pertama yang menjamin kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Jauh sebelum dunia modern, kita sudah membahas tentang konsep HAM loh. Kemudian, Islam juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan, jadi cakupannya sangat luas. Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab memelihara alam, bukan merusaknya. Dr. Abu Suhaib menjelaskan bahwa konsep khalifah mengandung amanat untuk menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Kontribusi Islam dalam perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban Islam. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai masa keemasan pada abad ke-8 hingga ke-14. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi ilmiah yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peradaban dunia. Kontribusi ilmuwan muslim tidak hanya berupa adaptasi dari ilmu pengetahuan Yunani kuno, tetapi juga berupa inovasi dan penemuan baru yang didasarkan pada worldview Islam. Matematika dan astronomi. Matematika merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat pada masa keemasan Islam. Al-Kharizmi 780 hingga 850 Masehi dikenal sebagai Bapak Aljabar modern dengan karyanya Kitab Al-Jab wa Al-Muqabbala yang memperkenalkan konsep aljabar sistematis. Istilah algoritma berasal dari namanya, menunjukkan pengaruh signifikannya dalam dunia matematis.
penelitian terbaru mengungkapkan bahwa algoritma yang dikembangkan Al-Khawarizmi masih relevan dalam perkembangan kecerdasan buatan dan pemrograman komputer modern. Dalam bidang astronomi, Al-Battani 858 hingga 929 Masehi mengembangkan metode perhitungan gerhana yang akurat dan tabel geometri yang digunakan selama berabad-abad. Al-Biruni 973 hingga 1048 Masehi menghitung radius bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa dan mengembangkan metode untuk menentukan lintang dan bujur geografis. Observarium Marakha dan Samarkand yang dibangun oleh ilmuwan muslim menjadi pusat penelitian astronomi terkemuka pada zamannya. Ilmu kedokteran dan farmasi. Ibnu Sina 980 hingga 1037 Masehi dengan karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb telah meletakkan dasar ilmu kedokteran modern. Buku ini menjadi rujukan pertama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Ar-Razi 865 hingga 925 Masehi mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan yang sistematis serta membedakan antara cacar dan campak untuk pertama kalinya dalam sejarah kedokteran. Ilmuwan muslim juga mengembangkan farmakologi sebagai disiplin ilmu yang independen. Al-Zahrawi 936 hingga 1013 Masehi mendeskripsikan lebih dari 200 instrumen bedah dalam karyanya Al-Tasrif dan mengembangkan teknik pembedahan yang inovatif. Alasan modern terhadap naskah-naskah kedokteran Islam menunjukkan bahwa banyak prosedur medis yang dianggap baru pada abad ke-20 sebenarnya telah dipraktikkan oleh dokter muslim berabad-abad sebelumnya. Ilmu optik dan fisika. Ibnu Al-Hadyam 965 hingga 1040 Masehi dikenal sebagai bapak optik modern dengan karyanya Kitab Al-Manazir. Dia menantang teori Ptolemy dan Euclid bahwa mata memancarkan sinar dan menggantinya dengan teori bahwa kita melihat objek karena cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut masuk ke mata kita. Eksperimen-eksperimen yang dilakukannya mengenai refleksi, refraksi, dan sifat-sifat lensa menjadi dasar bagi perkembangan optik modern dan pembuatan kamera. Nah, Al-Jazari 1136 hingga 1206 Masehi mengembangkan berbagai perangkat mekanis termasuk jam air, pompa air, dan mesin perangkat. Karyanya Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyat Al-Handasiyah mendeskripsikan 50 perangkat mekanis dengan detail teknik yang luar biasa. Studi terbaru menunjukkan konsep mekanik yang dikembangkan Al-Jazari menjadi dasar bagi perkembangan robotika dan otomasi modern. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada ayat-ayat ada surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya membaca sebagai pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kata Iqra atau bacalah yang diulang 2 kali menunjukkan urgensi aktivitas membaca dan belajar dalam Islam. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan dan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran, baik dengan perantaran tulisan kalam maupun cara lainnya. Pada ayat kedua ada surah Mujadalah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberilah kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk hadis, saya ingin mengutip dua hadis. Untuk hadis yang pertama, hadis kewajiban mencari ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk hadis kedua, yaitu hadis kemuliaan mencari ilmu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya sebagai penghormatan kepada pencari ilmu karena ridha dengan apa yang ia cari. Sesungguhnya orang berilmu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di air. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani.